Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala wa aqimus shalah wa atuz zakah atau kama qala Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga bisa melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan sampai akhir, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Tak lupa salawat dan salam mari kita tujukan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, kaum muslim muslimat, shaimin dan shaimat, pemirsa TV Dakwah Islam Center rahimakumullah. Kali ini kita akan membicarakan tentang masalah zakat. Perintah zakat adalah sudah jauh-jauh hari atau masa-masa sebelumnya sudah diperintah oleh Allah, bukan hanya kepada Nabi Muhammad SAW, juga diperintahkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya, yaitu terdapat dalam surah Al-Anbiya ayat 78 kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Ya'qub. Allah berfirman, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas shalah wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada mereka, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Ya'qub juga umatnya, wa iqamas shalah, dirikanlah salat, wa ita'az zakah, dan juga tunaikan zakat. Kemudian juga diterangkan lagi dalam surah Maryam ayat 54, Allah perintahkan juga melalui Nabi Ismail alaihissalam, wa dzkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahla bis shalah waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dalam ayat ini juga Allah memerintahkan, di samping diperintahkan salat, juga diperintahkan juga menunaikan zakat. Oleh sebab itu, kaum muslimin muslimat, setelah kita melaksanakan tentunya puasa Ramadan, di samping juga kewajiban salat, dan satu lagi yang sangat penting kita rasa adalah perintah untuk menunaikan zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah. Dalam Al-Quran, perintah zakat itu berbarengan dengan perintah salat diulang oleh Allah di dalam Al-Quran dalam bentuk kata zakah, dalam bentuk masdar sebanyak 32 kali. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat dan juga tunaikan zakat, diulang 32 kali. Artinya apa? Kalau salat hubungannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi zakat adalah hubungannya banyak menyentuh kepada masyarakat atau kepada sesama makhluk. Nah, dalam kesempatan ini mari kita sama-sama memperhatikan perintah zakat ini, yang mana zakat adalah istilahnya ibaratun an ijadi ta'ifati minal mal fi malin makhsusin li malikin makhsus. Jadi zakat ini beda dengan istilah yang lain, karena dalam yang istilahnya ada namanya infak. Kalau infak adalah sarful mal ilal hajah, memberikan, mengeluarkan harta diserahkan kepada yang memerlukan. Tetapi kalau sedekah ada lagi al-atiyah nabtaghi bihas samathubah minallah. Kalau sedekah adalah al-atiyah, pemberian yang diberikan kepada seseorang dengan nabtaghi, mengharapkan al-mathubah, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara zakat ini khusus. Zakat adalah satu ibarat yang diambil dari sebagian dari harta yang maksus, yang sudah ditentukan Allah tentunya nisabnya dan jenis-jenis hartanya, dimalikin maksusin, dan diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, dalam zakat ada istilah namanya zakat mal. Zakat mal tentunya ada nisabnya, ada haulnya.
Kemudian bicara kita yang sekarang mengenai Ramadan ini, setelah puasa ada satu kewajiban, yaitu perintah zakat, tidak lain adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah fungsinya tathiran lisaimi minal khilali alwaqi'i fis shaum. Diperintahkan, fungsinya adalah membersihkan bagi orang yang berpuasa. Siapa itu dalam berpuasa ada punya kekurangan-kekurangan, al-khilali al-waqi', yang terjadi ada kekurangan dalam tingkah laku, ucapan, perbuatan, maka zakat adalah salah satunya adalah tathiran, membersihkan kekurangan-kekurangan yang ada dalam ketika berpuasa. Rasulullah SAW menyatakan dalam sabdanya, Shadaqatul fitri tuhratun lis-shaimi minal lagwi warrafathi. Sedekah fitrah atau zakat fitrah fungsinya adalah membersihkan bagi orang yang berpuasa minal lagwi, dari kata-kata atau perbuatan yang sia-sia, warrafas, dan juga kata-kata yang tidak baik atau kata-kata yang akan merusak nilai pahala itu sendiri. Kemudian fungsinya lagi adalah warifqan bil fuqara fi yaumil aid. Tanda kasih sayang, pedulinya kita kepada orang fakir, khusus nanti pada hari raya Idul Fitri. Rasulullah SAW menyatakan, aghnuhum an dhulis su'al fi hadzal yaum. Bebaskan mereka para fakir miskin dari hinanya meminta-minta hilir mudik pada hari raya Idul Fitri. Dengan apa? Sekali lagi tadi, dengan zakat fitrah. Kemudian yang tidak kalah penting, zakat fitrah fungsinya adalah sababun liqabulis siyam, penyebab diterimanya puasa seseorang. Rasulullah SAW menyatakan dalam sabdanya, saum Ramadan, puasa Ramadan, mu'allaqun bainas samai wal ard, digantung antara langit dan bumi dan tidak diangkat, artinya tidak diterima oleh Allah kecuali dengan melaksanakan atau menunaikan zakat fitrah. Bapak, Ibu, kaum muslimin muslimat, shaimin dan shaimat, pemirsa TV Dakwah Islam Center rahimakumullah. Kemudian kepada siapa zakat fitrah diwajibkan? Diwajibkan zakat fitrah adalah yaitu kepada orang yang pertama tentunya yang muslim. Yang kedua, orang itu idraku juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Orang itu menjumpai sebagian dari bulan Ramadan dan juga sebagian daripada bulan Syawal atau Idul Fitri. Artinya dia sempat menjumpai sebagian Ramadan, sebagian Idul Fitri. Kalau salah satunya saja yang dia jumpai, mungkin Ramadan dia jumpai, tetapi sebelum Idul Fitri dia panggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak wajib zakat fitrah. Atau orang tidak menjumpai Ramadan tapi dia jumpai ada Idul Fitri ketika Ramadan, dia masih dalam perut ibunya. Ketika Idul Fitri, malam Idul Fitri dia lahir, maka dia juga tidak wajib zakat fitrahnya. Nah, kemudian di samping itu, bahwa dia juga punya kelebihan bahan pokok untuk dimakan Idul Fitri dan malamnya. Bagi mereka yang mungkin saat itu belum punya kemampuan, maka sampai Idul Fitri tidak punya kemampuan, maka dia tidak wajib berzakat fitri atau berzakat fitrah. Kemudian sangat dianjurkan, apalagi suasana sekarang ini, mengeluarkan zakat fitrah bagi mereka yang punya kemampuan untuk bersegera. Meskipun kewajiban mengeluarkan zakat fitrah itu adalah ketika masuknya malam Idul Fitri, tetapi wa yajuzu min awalis syahri, dibolehkan atau bahkan dianjurkan untuk mengeluarkan zakat fitrah pada awal-awal Ramadan. Oleh sebab itu, bagi mereka yang sudah punya kemampuan berzakat, silahkan bersegera menunaikannya, karena itu akan mempermudah untuk penyaluran nantinya atau menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak, khususnya fakir miskin. Kemudian yang tidak kalah penting, adab berzakat. Adab berzakat yang pertama adalah harus benar-benar ikhlas karena Allah. Betul-betul karena Allah. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintah untuk melaksanakan
kecuali melaksanakan agama kecuali dalam keadaan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah, tidaklah mereka diperintah kecuali supaya menyembah Allah, beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, benar-benar ikhlas karena Allah. Oleh sebab itu, kalau sekarang ini ada ketentuan dari Kementerian Agama Samarinda menentukan kadar zakat dalam bentuk uang, yaitu ada kategori 60.000, kemudian ada juga yang 45.000 dan ada juga yang 35.000. Kita harus menyesuaikan. Kalau itu tanda benar-benar ikhlas, jangan milih-milih nanti. Kalau kita makan bahan pokoknya adalah sekitar nilai yang mungkin 45.000, saya cari yang rendah saja 35. Itu salah satu tanda orang mengeluarkan zakat tidak ikhlas namanya. Bahkan kalau bisa yang lebih baik, lebih bagus, lebih utama, lebih afdal. Dan ini setahun sekali. Dan itu gunanya bukan untuk orang, tetapi untuk pribadinya sendiri. Membersihkan kekurangan-kekurangan kalau ada dalam melaksanakan ibadah puasa tadi. Kemudian yang kedua, yang baik lagi halal. Al-Quran mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa la tayammamul khabith, di antaranya itu minhu tunfiqun. Wahai orang beriman, infakkanlah dari yang baik-baik yang kamu usahakan itu. Wala tayammamul khabith, di situ di ayat itu jangan kamu milah yang khabith, yang jelek. Minhu tunfiqun, yang jelek baru kamu serahkan. Jangan seperti itu. Nah, jadi ikhlas dan yang diserahkan itu yang benar-benar masih baik, betul-betul baik. Kalau bisa yang lebih baik tadi. Mungkin kadar zakatnya hanya 45.000 untuk tahun ini karena kita punya kemampuan, lalu kita memilih 60.000, silakan, itu lebih baik. Karena sekali lagi manfaatnya untuk dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah kami menghimbau kepada mereka yang sudah punya kemampuan untuk berzakat, silahkan untuk bersegera melakukan zakatnya. Lebih-lebih yang dimaksud adalah saat kondisi seperti ini, karena panitia unit pengumpul zakat Islamic Center insya Allah tanggal 8 Ramadan nanti, tepatnya hari Jumat, sudah membuka penerimaan zakat, infak dan sedekah, yaitu dengan 2 pos, yaitu pos pertama, pos depan, yaitu Menara Asmaul Husna, dan pos yang kedua adalah pos klinik Islamic Center. Sekali lagi, untuk menghindari kerumunan massa dalam hal suasana seperti ini, maka kami menghimbau untuk bagi mereka yang punya kemampuan, silahkan mengeluarkan zakat fitrahnya atau zakat malnya juga dengan sesegera mungkin, dan mudah-mudahan amaliyah terutama zakat yang kita keluarkan pada tahun ini benar-benar bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan fungsinya tadi, dan mudah-mudahan kita dihindarkan dari wabah yang melanda negara kita atau wilayah kita pada saat ini. Sekali lagi saya menghimbau, mari kita melakukan zakatnya dengan sesegera mungkin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.